Ya, selamat pagi. Di sini saya Andreas Haryo, nomor 153314080 ingin mempresentasikan tentang implementasi protokol TCP dan UDP matkul Internet Aplikasi kelas C. Nah, di sini TCP. TCP adalah protokol yang paling umum digunakan di internet karena dianggap lebih baik tuh, dan seringkali berkaitan dengan erat dengan protokol TCP/IP. TCP/IP juga adalah perangkat lunak jaringan komputer yang ada dalam sistem dan biasa digunakan untuk komunikasi data di dalam internet dan LAN. Secara singkatnya, TCP adalah inti yang beroperasi pada tingkat yang relatif tinggi, sedangkan IP beroperasi pada level yang lebih rendah. Berikut kayak cara kerjanya. TCP pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor, urut, dan tanda pengenal yang unik sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima. Kedua, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan pada pengirim. Dan sekarang pengirim dapat mengirimkan paket yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Nah, dan sini cara bekerjanya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Nah, yang kedua ini UDP. UDP adalah singkatannya dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer, biasanya mengirimkan pesan ke komputer. Nah, dan samping itu adalah contoh cara kerjanya, dan ini fungsinya. Fungsi UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Bisa diandalkan dan bertukar data, dan pengirim data termasuk cepat sehingga lebih efisien, tidak memakan waktu lama. Dan jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruangan yang besar, dan tidak membutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan sehingga bisa dimakan oleh semua orang. Nah, ini juga sama cara kerjanya. Seperti inilah cara kerja UDP. Terdapat pada channel berfungsi penghubung host untuk dapat bertukar data. Channel yang membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP sekaligus. Nah, dan ini kelebihan kekurangannya. Hanya membutuhkan resource kecil, bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Dan ini kelemahannya, tidak bisa melakukan buffering, tidak mendukung mekanisme flow control, dan tidak bisa mengirim data ukuran terlalu besar. Jadi hanya bisa kayak ukuran kecil-kecil, mungkin di bawah ya 10 MB atau lebih kayak gitu. Dan ini port yang digunakan oleh Apple. Ini juga yang lain juga bisa sih sebenarnya. Panduan ini referensi ringkas untuk menampilkan contoh umumnya seperti itu. Bukan daftar lengkap port. Tuh. Dan perangkat lunak tertentu mungkin menggunakan port yang lain berbeda sehingga mendapat jika Anda memantau port saat memutuskan cara mengatur firewall dan skema kontrol akses serupa. Dan ini electronic ECROM-nya digunakan dalam internet untuk layanan jual beli online, itu kayak Tokped, Shopee dan lain-lain kayak gitu. Dan ini video streaming yang digunakan TCP/IP, yaitu transport layer, host to host, atau bisa disebut host to host seperti itu. Divisi ini bertugas untuk menerima data layar di atas aplikasi dan menentukan jenis protokol yang digunakan untuk mengirimkan data. TCP digunakan untuk mengirim data dengan proses keutuhan data, seperti yang pertama saya jelaskan, di mana data yang dikirim dan diterima persis atau 100%-nya bagian pecahan data yang akan dikirim benar-benar utuh. Tuh. Protokol TCP-nya bekerja agak lambat karena harus bekerja ekstra untuk memastikan data yang telah dikirim dan diterima dengan utuh. Dan UDP protokolnya ini mengabaikan keutuhan data yang dikirim diterima, tugasnya hanya mengirim data tanpa peduli apakah data diterima utuh atau tidak. Itu kelebihan UDP, kekurangan UDP-nya. Dan protokol ini sangat cepat dalam mengirim data karena seperti orang asal lempar barang saja gitu, tanpa peduli sampai barang itu nyampe atau enggak. Gitu. Dan ini cara kerja kayak file transfer ya gitu, digunakan soket TCP dan layanan printer dan file untuk membuka laptop dan komputer karena tidak mempunyai soket port TCP dan bisa memasang kabel TCP atau FTP supaya bisa mencetak printer. Nah,
Cara membuka filenya, kayak membuka panel frontal, klik sistem keamanan, lalu klik Windows Firewall. Yang kedua, di panel kiri, klik pengaturan tingkat lanjut, dan di pohon konsol, klik aturan masuk. Dan ketiganya di